Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elan, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya akan coba memaparkan tugas mata kuliah Filsafat dan Teori Hukum yang diberikan oleh Prof. Dr. Lili Rasidi dengan judul Pendekatan Kajian Teori Hukum Progresif sebagai dasar penyusunan dan pembentukan hukum di masa mendatang. Abstrak. Produk legislasi yang diposisikan sebagai salah satu objek paling representatif dari hukum adalah sebuah karya normatif. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk. Ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Di sisi lain, disadari atau tidak disadari, masyarakat mengalami pergolakan tanpa mengenal titik perhentian. Masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk. Hukum progresif menandan kajian dan konsep dari suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah, tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak serta kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Latar belakang. Yang pertama, reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokratis, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat. Legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memeradabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan nasional. Menurut Sacipto Raharjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan atau according to the letter, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam, to very meaning, dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana konstruksi pendekatan kajian teori hukum progresif sebagai dasar penyusunan dan pembentukan hukum di masa mendatang. Metode penelitian yang pertama, untuk melakukan penelitian dasar atau basic research di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional yang baru. Kedua, menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan termasuk keputusan-keputusan yang baru atau legislative drafting. Pembahasan. Hukum bukanlah sesuatu yang final atau fine scheme, akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan zaman. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif atau analytical jurisprudence yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif.
tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Teori hukum progresif adalah pandangan yang tepat dalam mengkaji hukum. Hukum progresif tidak hanya memandang hukum dari segi positivisme, melainkan juga memandang hukum sebagai kenyataan sosial. Tujuan hukum progresif di dalam kenyataan seperti berikut: berguna untuk terhadap kemampuan memahami hukum di dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, mengubah masyarakat, mengatur interaksi sosial. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan atau role occupant itu diharapkan bertindak. Membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normatif atau law in books, dan hukum dalam tataran realita atau law in action. Sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektivitas hukum. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Karena hukum progresif melihat hukum bukan dari ketentuan teks, tetapi melihat konteks hukumnya. Oleh karena itu, hukum progresif mampu memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur, melainkan keadilan substantif. Sistem hukum di Indonesia yang berlatar hukum kontinental yang sangat syarat dengan jiwa positivistik, maka kepastian hukum menjadi hal yang utama. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar, antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Kesimpulan, teori hukum progresif dapat dipertukarkan dengan metode ilmiah, oleh karena memenuhi standar kerja metode keilmuan pada umumnya, yaitu yang pertama, membuat deskripsi mengenai objek, yang kedua, membuat penjelasan atau explanation, yang ketiga, mengungkapkan atau revealing, dan yang keempat, membuat prediksi. Teori hukum progresif berbagi sama dengan ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran berdasarkan kenyataan. Hal ini sangat berbeda dengan ilmu hukum normatif positivis yang bertolak dari hukum peraturan perundang-undangan. Hukum progresif mampu memberikan sumbangsi yang nyata dalam meningkatkan daya kerja hukum positif, karena teori hukum progresif tidak melihat hukum hanya dari sudut pandang perundang-undangan, akan tetapi melihat hukum dari sisi kebenaran kenyataan yang ada di masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, teori hukum dengan pendekatan hukum progresif memberi kritik terhadap kebekuan produk legislasi yang membuat para fungsionaris atau pengemban hukum terjebak dalam cara pandang monolitik dalam menyiasati jurang hukum yang terbentuk akibat kelemahan produk legislasi tersebut. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.